Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam acara seminar Universitas Pertahanan 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Putri Damayanti, selaku MC yang akan memandu acara seminar pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak Universitas Pertahanan yang telah meluangkan waktu untuk berhadir bersama kita dan memberikan pemaparan materi mengenai Universitas Pertahanan. Saya akan membacakan susunan acara seminar pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Nah, pasti dari teman-teman semua pasti udah pada tahu kan tentang Universitas Pertahanan, apalagi udah ada brosur-brosur yang ada di kelas masing-masing gitu, ada di kelas 12A, 12B, 12C, dan 12D. Nah, untuk pemaparan materi lebih lanjut dan lebih detail mengenai Universitas Pertahanan, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kakak. Kepada kakak, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Tiargani, dan biasanya kalau teman-teman sendiri bisa manggil saya Kak Arga. Saya dari lulusan alumni Banua di angkatan 6. Di sini saya sebagai angkatan pertama untuk mahasiswa S1 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yang mana lokasi kampus ini bertempat di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, jadi baik untuk teman ini yang akan kita bahas ada 5 topik, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, lalu kedua visi misi, ketiga siapa aja pejabat di Unhan, lalu keempat fakultas dan prodi yang tersedia, dan yang kelima kita akan bahas tentang kegiatan kader mahasiswa. Di sini ada kelas A, B, C, D ya. Oke, jadi pendahuluannya pertama yaitu Unhan sendiri dibuka pada tahun 2020, tepatnya kalau dibukanya pada tahun 2009. Sedangkan untuk S1 dibuka pada tahun 2020, yaitu ketika angkatan saya sendiri baru lulus dan saat itu juga diresmikan oleh Pak Prabowo. Lalu untuk visi misi dari Unhan sendiri yaitu pada tahun 2024 menjadi Universitas Pertahanan berstandar kelas dunia dengan berbasis riset yang melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Dan untuk misi, bisa ada dibaca sendiri, nanti PPT-nya saya kasih. Lalu untuk pejabat di Universitas Pertahanan, rektor kami adalah Laksamana Madya TNI, Profesor Dr. Insinyur Amarul Octavian, STM SCD SD. Beliau berpangkat bintang 3 di Angkatan Laut. Lalu di sini ada 4 warek, yang pertama itu warek 1, warek 2, warek 3, dan juga warek 4 yang memiliki fokus bidang tertentunya. Ada yang bidang akademik, bidang umum, kerjasama, inovasi, dan teknologi. Nah, lalu selanjutnya, untuk fakultas dan prodi yang tersedia di kampus Unhan ini, jadi kita ada 2 yang dibuka oleh Pak Prabowo, yaitu D3 dan juga S1. Nah, untuk D3 sendiri, itu kejuruan vokasinya terdapat 7 program studi. Sedangkan untuk S1, yaitu terdapat 10 program studi. Untuk D3 sendiri itu terdapat di BLU NTT, dinamakan dengan Politeknik Benboy. Program studi yang tersedia di BLU sendiri adalah, pertama, ada budidaya lahan kering, ada budidaya tanaman berkembang, perkebunan, lalu peternakan, penangkapan ikan, pengelolaan produk perikanan, permesinan kapal, dan juga agribisnis perikanan dan perlautan. Nah, di sini saya akan fokus ke S1-nya, karena di sini kakak sendiri dari S1 ya. Nah, untuk S1, kita di sini ada 2 fakultas. Awalnya kita ada 4 fakultas, tetapi 2 fakultas MIPA dan teknik itu digabungkan menjadi 1. Akhirnya di sini ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi Unhan RI. Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini ada 2 prodi di bawahnya,
yaitu ada kedokteran dan juga farmasi. Lalu untuk Fakultas Sains dan Teknologi terdapat 8 program studi, yaitu di sini ada sarjana matematika, biologi, informatika, teknik sipil, kimia, fisika, teknik elektro, dan juga teknik mesin. Untuk kakak sendiri, saya berada di prodi teknik elektro, yang mana fokusnya kepada bagian bidang teknik di pertahanannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bertanya nih, nanti di matematika, biologi, kimia, fisika, dan lainnya itu lulusannya gimana, nanti akan ada lagi di bawah saya bahas lebih detailnya. Lalu di sini untuk bagian pendaftaran, untuk pendaftaran sendiri ada beberapa tahapan yang kita lalui. Ada tahapan online-nya dan juga tahapan offline. Nah, yang pastinya yang pertama adalah adik-adik harus melakukan registrasi akun, yaitu di website penerimaan idu.ic.id. Nanti untuk websitenya akan saya kirimkan lagi. Nah, terus setelah registrasi, adik-adik harus mengisi formulir PMB. Di website tersendiri akan tersedia untuk formulirnya. Lalu setelah itu, adik harus melengkapi berkas dan mengisi nilai raport, validasi berkas. Setelah tahapan pengumuman berkas tersebut, lalu adik-adik akan melalui beberapa tes, yaitu ada tes TPA, tes TOEFL, psikotes, kesehatan, Garjas, dan rohani, terus juga ada wawancara. Nah, kalau berdasarkan pengalaman tes kakak sebelumnya, untuk tes TPA, TOEFL, psikotes itu dilakukan secara online. Untuk TOEFL sendiri diminta itu minimal 550. Lalu selanjutnya untuk tes psikotes dari kampus, fokusnya kepada mereka yang memiliki IQ di atas 120. Lalu untuk tes offline-nya di sini ada tes kesehatan, Garjas, rohani, dan juga wawancara. Nah, untuk tes kesehatannya ini penuh. Hampir sama seperti pas kita masuk ke Banua, juga ada seleksi kesehatannya, diperiksa semua bagian tubuh. Lalu ada Garjas, Garjas ini ada penilaian dari renang, lari, pull up, sit up, dan lainnya seperti tes penerimaan akademi biasanya. Lalu juga ada tes wawancara psikotes, dan juga akademik. Dan setelah melalui tes-tes tersebut, baru ke bagian kelulusan, yaitu diumumkan hasil-hasil kelulusannya. Nah, untuk setelah kalian dinyatakan diterima, akan ada pendidikan dasar militer. Kalau untuk tahun sebelumnya, kita pendidikan Diksarmilnya itu di Akademi Militer di Magelang, itu selama 2 bulan. Lalu di sini persyaratan umum sumbernya dari website penerimaan edu.ac.id. Yang pertama pastinya yaitu kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sehat jasmani, rohani, serta tidak buta warna. Lalu yang ketiga, berijazah SMA setingkat jurusan IPA dan SMK sesuai dengan jurusan prodi yang dioperasionalkan atau sesuai. Jadi untuk Unhan sendiri saat ini hanya membuka untuk lulusan SMA elektro, maka dia cuma bisa masuk ke prodi teknik elektro. Atau SMK kesehatan, maka dia bisa masuk ke fakultas kedokteran. Lalu yang keempat, tidak pernah tinggal kelas selama di SMA, dan nilai rapot semesternya itu untuk rata-rata 80. Sedangkan untuk SMK juga 80. Dan diprioritaskan bagi siswa yang masuk 10 besar. Tapi kalau misalkan kalian nggak 10 besar tetapi nilainya mencukupi, ya itu juga masuk. Yang penting nilai rata-ratanya di atas 80. Lalu yang kelima yaitu memiliki IQ minimal 120, dan nanti bakal melakukan tes, ada sendiri yang bakal melakukan tes dan hasilnya dilampirkan di website. Yang keenam, usia maksimal 20 tahun saat masuk pendidikan. Jadi misalkan ada masih berada di bawah 20 tahun, misalkan udah lulus SMA, tapi mau ngambil umurnya masih di bawah 20, tetap bisa daftar. Lalu yang ketujuh, untuk tinggi badan minimal kita yaitu laki-laki 160, dan untuk perempuan 155.
dengan berat badan yang proporsional. Yang 8 yaitu lulus seleksi administrasi, kesehatan, kesehatan jiwa, pemeriksaan psikologi, mental ideologi, dan wawancara yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Yang ke-9 pastinya kita harus mampu untuk mengoperasikan komputer seperti aplikasi Office dan juga internet. Yang ke-10 yaitu bersedia ditempatkan di mana saja sebagai komponen cadangan dan kader intelektual bela negara apabila suatu waktu negara membutuhkan. Lalu yang ke-11 bersedia menandatangani surat perjanjian, belajar dan surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti dan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan bila mengundurkan diri. Nah, jadi selama di Unhan ini, adik-adik harus udah berkomitmen kepada diri sendiri dari awal bahwa kita mampu untuk menyelesaikan pendidikan di kampus kita. Dan apabila adik merasa nggak sanggup, dan tapi itu jangan sampai ya, kalau ingin mengundurkan diri, maka akan ada biaya yang ditagihkan kepada Anda yang mengundurkan diri. Lalu yang ke-12, bersedia menandatangani surat pernyataan menjadi TNI dan ikatan dinas minimal 10 tahun. Nah, uniknya dari kampus kita adalah, di kampus kita ini juga, kita adalah universitas negeri, tetapi lulusannya semuanya akan mendapatkan pekerjaan langsung, yaitu menjadi TNI dan juga ikatan dinas, dengan ikatan yaitu 10 tahun. Nah, untuk angkatan Abang sendiri, itu nanti semuanya udah diarahkan untuk menjadi TNI, dan selanjutnya akan dilakukan tes matra ketika kita udah masuk kepada semester 6 untuk menentukan apakah kita masuk ke bagian AD, AL, AU dengan matra-matranya. Nah, tetapi ada juga untuk angkatan bawah Abang, itu dia yang optionnya menjadi ASN di Kementerian Pertahanan. Karena kampus kita sendiri juga langsung di bawah Kemhan. Lalu yang ke-13, yaitu persetujuan orang tua atau wali untuk bersedia tinggal di asrama dan sanggup mematuhi peraturan. Nah, Nuhan sendiri juga selama 4 tahun, kalau untuk Fakultas Sains dan Teknologi, maka kita di asrama selama 4 tahun. Kalau untuk Fakultas Kesehatan itu minimal 6 tahun ke atas. Yang ke-14, daftar konversi nilai dan ijazah yang dilegalkan oleh Kemendikbud untuk sekolah SMA. Yang ke-15, bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil. Lalu yang ke-16, selama kalian menjadi kadet mahasiswa Unhan, kalian tidak boleh menerima beasiswa lain. Lalu yang ke-17, program studi pilihan yang dipilih oleh calon peserta, apabila tidak terpenuhi, maka wajib menerima program studi pilihan yang ditentukan oleh kampus. Jadi nanti pas di awal pendaftaran, adik-adik itu bisa milih tiga atau 2 pilihan. Misalkan mau pilih prodi teknik elektro atau prodi teknik informatika. Misalkan pilihan pertama yang nggak lulus, maka adik akan dimasukkan ke pilihan keduanya. Seperti itu. Lalu jadi di kampus ini juga, setelah persyaratan umum, ada persyaratan khusus yang ditentukan oleh tiap-tiap program studi. Nah, untuk program studi kedokteran misalnya, di sini nilai rapot semester 5-nya untuk biologi dan matematika minimal 90. Lalu untuk farmasi, itu nilai raport semester 5-nya biologi, kimia, MTK minimal 90. Dan untuk prodi matematika, kimia, fisika, biologi, matkul yang terkaitnya itu minimal 90. Lalu bisa dibaca sama adik-adik di sini, untuk teknik informatika, nilai rapot semester 5-nya fisika dan MTK minimal 90. Nah, jadi ini ada udah semester berapa nih? Udah semester 5 ya? Kelas 12, ya. Nah, berarti minimal nilai rapot ada ini harus dipertahankan dan diperhatikan lagi, ada itu bisa masuknya ke program studi apa? Apakah biologi, atau kedokteran, atau teknik elektro. Nah, terus jadi di kampus ini untuk mahasiswanya tuh nggak disebut mahasiswa aja, tapi kita disebut sebagai kadet mahasiswa. Nah, untuk di tiap angkatan pula itu ada 4 tingkat, ada tingkat 1, 2, 3, dan juga tingkat 4. Dalam kehidupan kesehariannya kita di sini ada yang namanya itu perpangkatan.
Jadi yang paling tinggi itu Sersan Mayor 1 Kadet Mahasiswa, yang tingkat ketiganya Sersan Mayor 2 Kadet Mahasiswa, yang keduanya itu Sersan Mayor, Sersan, lalu yang paling bawah itu ada Kopral dan juga prajurit. Nah, untuk kegiatan kita pertama di sini, jadi ketika kalian dinyatakan telah diterima sebagai kadet mahasiswa Unhan, maka hal pertama yang akan kalian lakukan adalah Diksarmi Chandra di Muka. Nah, untuk Diksarmi sendiri, itu dilaksanakan selama 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. Dan lokasinya bertempat di Akademi Militer Magelang. Lalu di kampus kita, jadi kita tidak hanya belajar akademik saja, tetapi kita juga fokus kepada latihan-latihan pendidikan militer, seperti latihan menembak, bela diri militer, pioneering. Lalu kita juga ada kegiatan pembinaan jasmani. Jadi kalau adik-adik yang mungkin bisa dibilang jarang olahraga, gak usah takut. Karena kalau abang sendiri juga pas selama di SMA juga jarang olahraga. Tapi selama di kampus ini juga dibina. Abang dulu malah nggak bisa renang, tapi sejak di sini udah bisa renang. Ada renang militer, ada jalan sehat resimen, lari bersama resimen. Lalu di sini ada giat rutin kesegaran jasmani. Jadi kita setiap semester itu ada yang namanya Garjas atau kesegaran jasmani. Nah, hal ini dilakukan oleh setiap kadet mahasiswa dengan tujuan supaya kita tuh tetap bugar dan ketahanan fisik kita tuh juga tetap bagus. Walaupun kita juga belajar yang banyak, tapi fisik juga jangan sampai gak kita perhatikan gitu. Lalu kita juga ada pembinaan rohani, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, lalu di sini jadi untuk keseluruhan angkatan itu dinamakan dengan resimen. Nah, di resimen sendiri ada yang namanya keluarga asuh resimen. Nah, di resimen ini terdapat 50 keluarga asuh, yang mana terdiri dari seluruh prodi dan juga seluruh angkatan. Nah, fungsinya di sini adalah dengan adanya keluarga asuh resimen ini bisa membantu supaya semua orang itu bisa saling mengenal. Antara senior dan junior bisa saling asi dan asuh. Bisa membina, membimbing segala kegiatan resimen ataupun juga akademik. Jadi kalian yang baru masuk, jangan bingung dan jangan takut. Karena di sana semua senior bakal ngebantu kalian buat saling berkembang, saling mencari potensi yang mungkin kalian itu masih nggak sadar apa yang bisa kalian lakukan. Lalu kita juga ada kegiatan akademik, seperti perkuliahan, praktikum. Untuk praktikum sendiri, beberapa dari program studi kita itu bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan juga Institut Pertanian Bogor. Jadi kadang selama praktikum kita ada yang namanya dinas. Suatu hari kita ke kampus UI atau IPB untuk melakukan praktikum. Lalu ada kuliah lapangan modul manajemen bencana di Pusdiklat BNPB. Ini dari prodi kesehatan, Fakultas Kesehatan. Selanjutnya untuk UKM, di S1 ini kita terdapat 16 UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Ada UKM yang berkaitan dengan olahraga, musik, lalu juga akademik. Nah, di sini ada kolintang, paduan suara, drum band Chandra Praditya Wiratama, ada band, pencak silat merpati putih, seni tari, sepak bola dan futsal, atletik, voli, basket, bulu tangkis, renang, tenis, catur, riset dan teknologi, juga orkestra. Jadi untuk setiap kadet mahasiswa itu ada UKM yang wajib dan juga UKM pilihan. Nah, untuk satu orang itu wajib semuanya mengikuti UKM pencak silat merpati putih. Jadi diharapkannya adalah
setiap mahasiswa itu bisa melakukan bela diri. Karena bela diri ini itu pasti suatu saat akan berguna untuk perlindungan kita dari segala macam bahaya. Nah, lalu juga ada UKM kesenian. Setiap satu orang kadet mahasiswa itu wajib untuk memilih satu UKM kesenian. Entah itu kolintang, paduan suara, drum band, atau juga orkestra. Sini bisa dilihat gambarnya, ada UKM band, lalu atletik, basket, kolintang, renang, voli, paduan suara. Nah, lalu untuk Unhas sendiri, kita juga punya UKM kebanggaan yang dinamai dengan Cankar Raditya Wiratama. Baru aja minggu kemarin kita tampil di Bogor di acara Cap Gomeh, dan drum band ini juga diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, yaitu Letjen TNI Muhammad Herindra. Kita juga ada UKM orkestra yang kita banggakan, dan orkestra sendiri ini dinamai dengan Simfoni Praditya Wiratama. Untuk UKM-UKM kita ini udah tampil di berbagai macam acara, seperti ada acara gala dinner di Kementerian Pertahanan pada Hari Ulang Tahun TNI ke-77 yang disaksikan oleh berbagai atasan pejabat pertahanan mancanegara. Lalu di sini tadi ada pencak silat Merpati Putih. Jadi selama di kampus ini biasanya setiap Sabtu atau Minggu kita ada kegiatan latihan pencak silat. Nah, dan dari UKM ini sendiri udah menghasilkan banyak sekali medali-medali. Contohnya seperti kontingen kami ini mendapatkan 6 emas, 5 perak, 8 perunggu pada Banten Championship 2 pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2022. Nah, lalu kita juga sering banget ada kegiatan bersama dengan Bapak Prabowo, yaitu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau sering mengundang kita untuk acara-acara besar, entah itu acara dengan pejabat Kementerian Pertahanan lainnya, atau dengan akademi-akademi lain. Ini contohnya juga ada penyambutan tamu luar negeri. Kampus kita sering diundang sama beliau untuk menjadi penyambut tamu dan menemani tamu luar negeri. Nah, lalu di kampus kita ini juga ada program student exchange atau pertukaran pelajar ke luar negeri. Untuk saat ini kita ada pertukaran pelajar ke kampus Rabdan Academy, yaitu di Arab Saudi. Nah, itu setiap semesternya ada sekitar 10 orang kadet mahasiswa yang dikirim di sana, dan insya Allah nanti saya berikutnya di semester berikutnya. Dan juga ada pengiriman ke bagian pertahanan, sistem pertahanannya di luar negeri seperti di Amerika dan juga di Arab Saudi. Untuk saat ini sedang diproses, dan yang sudah berjalan itu di Rabdan Academy di Abu Dhabi. Nah, itu tadi untuk paparannya. Lalu untuk segala informasi yang bisa kalian cari, kalian bisa buka di website ini, PMB Unhan RI. Nah, pas banget, jadi saat ini S1-nya udah buka pendaftaran online dari tanggal 1 sampai 28 Februari 2023. Untuk adik-adik bisa cek jadwalnya di websitenya. Ini udah lengkap dari tahapan offline-nya, online-nya, lalu ada tes tryout-nya dulu, TOEFL, TPA, TPS. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa adik-adik cek di websitenya, nanti saya kirim. Lalu kalau untuk informasi lainnya tentang kegiatan atau hal-hal lainnya, ada bisa lihat di Instagram kita, itu ada Instagram Unhan RI Main Corps.
Di sini lengkap ngebahas tentang semua kegiatan kita. Nah, ini yang baru saja kemarin kita tampilkan di Bogor, ada Kirab Bogor Street Festival. Lalu di sini ada kemarin juga ada kegiatan juri tangkas. Ada Snapling di sini. Kemarin kita juga diundang sama Kemhan di acara Hari Bakti Taruna bersama dengan Akademi dan juga STIN. Selama di Unhan juga kita sering kegiatan yang berpotongan dengan Akademi Militer, dengan AD, AL, AU, atau juga STIN. Nah, di sini ada satu video tentang kadit rutin, kegiatan kami selama sehari-hari dalam satu video. Saya putar ya. Terus akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Laporan selesai. Laporan saya terima. Tiket jaga tahun baru akan dengan maksimal. Kerjakan. Langit fajar mengawali rutinitas kami. Hidup dalam kebersamaan untuk melatih kedisiplinan dan berjuang mewujudkan. Untuk memulainya, kami harus menciptakan motivasi dari diri sendiri dan dari hal yang paling kecil. Sebagai penerus semangat juang yang tangguh, penting bagi kami untuk menyiapkan fisik yang berimbang. Begitu juga dengan kerapian dan memberi penampilan terbaik. Langkah demi langkah pasti, riuh masa remaja bertransformasi jadi masa belajar dan berlatih. Dengan bekal arahan dan bimbingan, kami harus menjaga moral dan semangat yang kuat untuk selalu termotivasi menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan bukan sekedar pemahaman, namun lebih dalam mengajarkan arti kehidupan. Kami dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas, karena kami sadar bangsa yang besar berada di tangan pemuda yang kritis dan tekun. Di samping itu, karakter dan etika tetap perlu dibina untuk menjadi penerus semangat juang yang gigih. Kami percaya bahwa rezeki harus selalu disyukuri. Rasa syukur itu kami ekspresikan dalam doa yang mengiringi tiap suapan. Tawa dan senyum ramah saling bersahutan menggema di ruangan ini. Seperti keluarga, walau tak sedarah. Izin untuk pengenalan sehari ini jumlah 304, kurang 30, hadir 274. Keterangan 25 kelas tambahan, 5 orang sakit, laporan selesai. Yang 25 ini sudah kau pastikan kelas tambahan, foto nomor ini. Siap sudah, tempat konfigurasi. Untuk data yang second ini kok bertambah. Tadi pagi kau laporkan 3 personel, sekarang jadi 5 personel. Sudah kau cek? Siap, kurang tahu saja. Tidak ada jawaban kurang tahu. Sebagai jaga batalan itu, harusnya kau cek betul kondisi personel. Itulah gunanya kita melaksanakan apel di setiap waktu, supaya kau tahu betul kondisi personel seperti apa.
Sehingga jika suatu saat dimobilisasi, kita sudah tahu kondisi personilnya seperti apa, siap untuk kita gerakkan. Paham ini? Siapa? Tapi Susan, tidak langsung lagi. Kamu tidak mau kan kalau mengulang jadi piket lagi? Siap tidak? Ya bagus. Setelah ini kau cek lagi datanya, lanjutkan tugas. Jelas. 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 Siap. Bisa balik. Pengetahuan tidak hanya didapatkan dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Kami selalu memiliki wadah untuk mengeksplorasi potensi diri. Kami harus selalu berlatih dan berlatih untuk menjadi mahir dan lebih mahir lagi. Lelah dan letih kami akan selalu terbayarkan dengan prestasi yang membanggakan. Sebagai kader mahasiswa, kami selalu bangga menjadi wajah dari institusi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dimanapun berada, nama baik alma mater selalu kami jaga. Baik di dalam kesatrian, di institusi lain, maupun saat berada di tengah-tengah masyarakat. Satu hal penting yang mengikat kami, insan hamba Tuhan yang bertakwa. Sujud jadi tempat berpasrah kami, diiringi doa sambil memantapkan hati, meraih karunia Tuhan. Pimpinan dan pasukan, saya ambil alih. Siap! Malam sudah bangun. Semua letih dan lelah kami tutup dengan kegiatan terakhir sebelum beristirahat dan mempersiapkan kebutuhan untuk esok hari. Apel malam kami selalu hikmat dengan inspeksi kekuatan, arahan, serta evaluasi-evaluasi agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menghargai setiap waktu, kesempatan, dan apapun keadaan akan membuat kita sadar betapa penting dan berharganya hal sederhana. Melaksanakan semua pekerjaan dengan totalitas dan berusaha memberikan yang terbaik menjadi kunci untuk bisa meraih mimpi-mimpi. Mimpi kita, mimpi bangsa ini. Ya baik, jadi itu tadi sedikit video tentang kegiatan kita sehari-hari. Tambahan juga, jadi setiap hari itu kita ada namanya apel, dan apel. Ada apel pagi, apel siang, dan juga apel malam. Nah, dan lalu di resimen itu sendiri ada yang namanya pejabat resimen. Nah, jadi setiap kadet mahasiswa yang memiliki IPK terbaik dan juga prestasi terbaik akan diberikan tanda jabatan seperti ini. Nah, ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang memegang anggapannya seperti ketua OSIS dan Menkatnya, dan Menkat, lalu ada bagian lembaga musyawarahnya, dan bagian kepala kasih kaur lainnya, dan juga ada yang namanya itu komandan peleton atau danton, dan ki di tiap batalion. Nah, untuk saya sendiri, saya di sini menjabat sebagai komandan kompi yang memegang sebanyak 100 pasukan di tingkat 2 atau di bagian junior saya. Oke, baik itu. Selanjutnya saya kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab. Ya, itulah pemaparan Universitas Pertahanan. Tentu selanjutnya adalah tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau di chat.
Sambil menyusun waktu mereka untuk berpikiran ke depannya, saya bisa bertanya Kak, untuk Ya. sendiri masuk universitas itu gimana gitu. Kan di Bandung tuh begitu banyak padatnya jadwal gitu. Maka bagaimana manage waktu, kemudian apakah Kakak menyangka bakal masuk di universitas? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk S1 sendiri kan seperti yang saya bilang tadi, itu baru buka ketika saya lulus di SMA Banua di tahun 2020. Yang pasti kita sendiri nggak bakal unexpected kalau bakal masuk ke kampus ini. Anggapannya saya kan dulu juga ngincernya ke STMKG. Dan ternyata alhamdulillah jalannya ke kampus Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, awalnya sendiri nggak tahu ini mau gimana, dibawa kemana, jalannya kemana. Dan karena kan yang namanya juga S1-nya baru ya, secara fasilitas sendiri pasti masih banyak kurangnya. Tetapi dari Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan kita sendiri, sangat memperhatikan kampus kita. Dalam waktu 1 tahun pun, segala fasilitas itu udah langsung dibangun oleh beliau. Dari lab, lalu kerjasama internasional, dengan kampus lain, kampus luar. Saya sendiri juga kayak heran gitu. Padahal ini kampus baru. Tapi mereka tuh udah bisa membuat sebuah sistem yang bagus, yang bisa dibilang nggak kalah sama kampus dan akademi lain. Dan bahkan untuk kampus STAN sendiri, kemarin ada kunjungan dari STAN, mereka coba ikut kegiatan kita untuk memantau bagaimana mencontoh kegiatan apa saja yang bisa mereka terapkan. Nah, lalu bahkan juga dari Poltek Cyber dan instansi lainnya, mereka juga pada berbondong-bondong buat ke kampus kita untuk mempelajari apa saja kegiatan yang bisa mereka terapkan ke kampus mereka. Nah, lalu untuk padatnya kegiatan, pasti di kampus ini kalian tuh nggak cuma capek otak. Kalau di Banua kan otaknya capek tuh. Nah, di sini tuh kalian juga capek otak, capek fisik. Karena yang sangat padat. Entah kegiatan Sabtu Minggu yang selalu full. Nah, tapi jadi saya sendiri selalu membuat yang namanya tuh manajemen waktu. Saya membuat sebuah jadwal di meja saya. Jadi saya mencoba mencari-cari di mana saya memiliki waktu luang, maka saya akan menggunakannya untuk istirahat atau menyelesaikan tugas kuliah saya. Nah, lalu biasanya kita di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu ada yang namanya pesiar. Jadi pesiar itu kalian boleh bebas untuk keluar menggunakan baju dinas PDH untuk sekedar mencari hiburan lah. Jadi kalian tuh nggak stres cuma di lingkungan kampus saja. Nah, tapi untuk syarat pesiar sendiri juga ada syaratnya, seperti minimal IPK, lalu juga tidak melanggar peraturan. Nah, jadi di kampus ini saya senangnya adalah gak cuma kemampuan otak saya saja yang diuji, tapi bagaimana saya dulu tuh waktu SMA ya, saya bisa dibilang jarang olahraga. Dari kampus ini saya sadar kalau ternyata saya tuh bisa bagus juga di kegiatan fisik. Saya juga bisa mengembangkan kemampuan saya di dalam mengolah badan saya, dalam kebugaran saya. Jadi nggak cuma otak aja yang dikembangkan, tetapi juga kemampuan saya, pribadi saya sendiri, secara sikap, perilaku, dan juga fisiknya. Nah, lalu untuk masalah jadwal kuliah kita itu biasanya di hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk Sabtu Minggu itu diisi oleh kegiatan militer. Seperti tadi, ada kegiatan lari bersama, atau kegiatan UKM latihan musik, latihan drum band, dan semacamnya. Nah, jadi apapun kegiatan itu kita lakukan secara maksimal. Dan jangan lupa juga supaya kita juga minum vitamin setiap harinya. Dari kampus juga udah memberikan kita vitamin dan susu
bear brand biasanya. Nah, itu diminum supaya kalian bisa tetap bugar dalam melaksanakan segala kegiatan tanpa ada penghambatnya. Nah, begitu. Apa ada lagi tanyakan? Atau ada yang kurang? Kemudian tentu ada bertanya, ijazah kalau ini pendaftar membutuhkan Tadi suaranya kurang jelas tadi. izin ijazah ada nilai Bisa diketik ya deh. Oh, ini. ada di software. Ya, ya. Untuk ijazah, kalau ingin mendaftar membutuhkan nilai minimal berapa? Maksudnya ini nilai rapotnya ya? Oke, saya buka ke arah persyaratan umum ya. Nah, jadi untuk pendaftaran sendiri, ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umumnya ini, nilai ijazahnya ini minimal 80-an lah, kira-kira. Jadi untuk nilai, tapi kalau ijazah nggak ada khususnya sih. Dia fokusnya ke nilai rapotnya. Jadi nilai rapot rata-rata minimal 80. Nah, lalu untuk persyaratan khususnya, yaitu di bagian mata kuliah, bagian matkul sih, pelajaran, di bagian pelajaran matematika, fisika, atau biologinya itu diminimalkan. Misalkan nih, sebentar ya, saya bukain tadi. Ini, misalkan ada yang mau masuk ke program studi kedokteran, maka di nilai rapot semester 5-nya, yaitu untuk biologi dan matematika minimal 90. Nah, lalu misalkan ada yang mau masuk ke bagian teknik, berarti untuk minimal nilai rapot semester 5-nya di fisika dan MTK minimal 90. Ya, jadi dia kalau untuk ijazah sendiri nggak ada ketentuan khusus. Ada caranya apakah sudah ada Gimana, Dek? kepada penanya apakah sudah ada Ini saya baca, untuk bertanya bisa di kolom chat ya. Oke, baik, terima kasih. pertanyaannya izin bertanya kok untuk seleksi Unhan apakah ada tes postur lalu jika ada untuk KPO itu batas toleransinya berapa ya Kak? Dan untuk tes jasmani itu apakah bobot nilainya yang sama seperti tes jasmani pada akademik? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi untuk tes jasmani sendiri itu sama seperti di akademi lain ya, untuk penilaiannya. Misalkan di push up sendiri, kalau mencapai 43 push up, maka dapat 100. Nah, seperti itu. Atau di pull up-nya 18, dapat nilai 100. Tapi yang harus ada pahami adalah, di Unhan sendiri fokusnya yaitu ke bagian nilai akademik kalian. Jadi tes jasmani ini bisa dibilang, kalau kalian bisa dibilang di standarnya, udah cukup standarnya, ya itu udah bagus gitu loh. Bahkan di angkatan kakak sendiri kemarin belum ada tes jasmani, baru diterapkan untuk tahun ini. Nah, untuk masalah kaki O atau kaki X, kalau setahu kakak, kakak kurang tahu ya gimana batas toleransinya berapa. Cuman, kalau udah masuk ke kampus ini, misalkan ada yang kakinya O sama X, itu ada dikasih terapi khusus. Jadi dari kampus kita juga memberikan terapi kepada mereka yang kakinya O atau X gitu. Dan untuk mata minus juga belum ada syarat khususnya gimana. Tapi kakak kurang tahu kalau untuk tahun ini dari sistem tes kesehatannya gimana. Yang penting adalah
kalian tuh bisa menciptakan nilai yang tinggi pada bagian seleksi akademiknya, seperti bagian TPA atau TOEFL-nya, dan insya Allah itu bakal nge-up kalian buat bisa masuk ke kampus ini gitu. Oke, apa bisa diterima? Ada Oke, dari kelas 12A ya ini ya. Apakah nilai persyaratan khusus apakah mutlak 90 atau seperti yang disebutkan dalam pada persyaratan umum? Jika tidak mencukupi, apakah akan dilakukan ke prodi yang diterima? Iya, jadi untuk nilai persyaratan khusus sendiri itu minimal 90. Tapi kalau misalkan nilai AD itu 88 atau 89, itu bisa dicoba juga. Karena di angkatan kakak sama di bawah kakak itu juga ada yang nilainya itu di bawah 90, tapi bisa masuk. Dan itu mungkin karena di-up sama nilai, seperti nilai TOEFL yang tinggi atau nilai TPA-nya yang tinggi. Nah, terus kalau misalkan nggak mencakupi, nah tadi seperti tadi, misalkan kalian di awal itu kan udah milih dua program studi, 2 atau 3 program studi. Misalkan di program studi pilihan pertama kalian nggak memenuhi, maka kalian akan dialihkan ke program studi pilihan kedua. Nah, seperti itu. Gimana, ada lagi ditanyakan? ada 12A, 12B juga sudah bertanya. Apakah ada yang bertanya nih dari kelas 12B dan 12C? Ya, terima kasih. Sepertinya pemaparan materi dari kakak sudah jelas dan pertanyaan sudah menjawab. Sebelumnya ada sesi tambahan, ada sesi foto bersama kepada semua kelas. Boleh merapat ke device untuk foto bersama. Kepada Abuda, dipersilakan untuk mengambil. Kepada Abuda, ini sudah foto bersama. Ini foto bersama ya? Kepada semua kelas bisa merapat ke device-nya atau duduk di samping yang satunya bisa merapat untuk foto bersama. Silakan siap-siap. Ayo. Apakah semuanya sudah siap? Apakah semuanya sudah siap? Kita mari semua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang screenshot siapa? Dipa kan? Iya, Bu. Oh, alhamdulillah. Mau ulang lagi? Oke. Kita ulang lagi sama-sama. Satu, dua, tiga.
Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Makasih Adik-adik. Rame ya, Baik, Miss. Untuk Arga, terima kasih banyak kesediaannya berbagi dengan adik-adik. Iya, Mudahan Miss. adik-adiknya jadi pinter dan bisa memilih hidup yang paling indah ya. Kagak usah. Amin. Saya khawatir. Nah ini kayak 12 background tuh pilihan hidupnya kayak kurang baik. Ya. Speak up ya. Bagus. Oh ya, itu saya ngasih kontak saya di Kenapa? chat ya. Kenapa? Saya ngasih kontak saya di meeting chat. Jadi buat adik-adik mungkin bisa ngubungin saya nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, siap. Dicatat ya nomornya. Nomor HP sama Instagram ada di sini. Nomornya tuh ada nomor WA. Catat nih. Tadi mau jangan. Kok tuh saya punya kok. Nggak saya catat. Oh iya. Oh iya, oke. Bisa jadi. Sedikit masukan untuk adik-adik ABCD ya please deh. Senin Selasa kalian pulang kan? Jadi kalau mau daftar, Oh, seneng. lo belum dikasih tahu, belum please. Oh, jadi hari Sabtu jam 4 sore boleh pulang. Maaf, Arga masih norak sama dunia luar, jadi heboh gini. Iya. Lalu kembali ke asramanya Selasa jam 5 sore. Yeah. Jadi manfaatkan Senin dan Selasa untuk psikotes. Psikotes itu ada di Banjarbaru, Samanglihum, sama Rumah Sakit Ulin. Psikotes lu sama Iya. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti hari Rabu, Miss Al izin mau psikotes, awas-awas. Nggak ada juga alasan nggak diantar mama papa. Ada Gojek, Gokar, apalah, Grab, Maxim, sudah kelas 12. Oke, ada yang ditanyakan untuk izin keluar atau harganya? Iya, amin. Terima kasih 12D, iya. Iya. ABCD ada yang ditanyakan mengenai izin keluar nanti? Nggak ada? Udah, oke. Terima kasih banyak semua. Selamat sore. Silakan ABCD keluar. Apaan? Lanjut etot ya. Loh, Kak itu malah minta tambah etut. Lu. Ambisnya Kang. Loh emang subuh dia etut. Wah. Di luar etut wajib ya. Lalu malam dia ekstut lagi sampai jam 1 dia asrama. Oh. Iya, tiap hari. Terus Harga keren. gampang sakit tuh gimana Mas? Enggak tuh, Arga enggak gampang sakit karena ekstutnya bahagia, enggak stres. Iya. Kalau kalian belajar stres jadinya gampang sakit. Kalau senang Menikmati, Miss. gitu ya. Ayo boneka-bonekanya dikeluarin semua ABCD. Wah, ada boneka. Wah, itu ada. Ini boneka. Arga ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada saya tutup. Wah. Mungkin buat adik-adik semua ya. Jadi selama di masa kelas 12 ini manfaatkan dengan maksimal lah. Stop. Tolong ya kalau orang ngomong jangan bebek sama itu yang keluar. Ayo serius dulu. Ayo didengarkan. C, kelas C, turun semua, duduk di kursi. Naswa untanya, Rahel, duduk di kursi ayo duduk masing-masing. di kursi masing-masing. Dia kosong kemana? Ke depan. Ini dua. Ini 2, 4 di sini. 12D mana? Kok nggak ada orangnya? Wah. Di depan. Ayo Duduk di kursi. Miss Express. Nggak ada X-Les. Ya, silakan Arga. Oke, jadi sedikit pesan aja buat adik-adik semua ya. Jadi selama kelas 12 itu usahakan manfaatkan waktu kalian tuh bener-bener buat cari kampus atau tujuan yang pengen kalian capai. Karena anggapannya itu tuh jadi penentu kalian buat masa depan kalian sendiri. Jangan sampai kalian nanti nyesel di kemudian harinya gitu. Misalkan nih kalian tuh udah lulus terus di tahun itu kalian belum dapat kampus. Gak apa-apa ngambil gap year. Gap year tuh bukan hal yang apa ya namanya, yang memalukan, enggak. Justru kalian bisa memanfaatkan segala waktu yang ada buat ngembangin diri kalian lagi gitu. Dari teman-teman kakak sendiri juga banyak kemarin yang gap year.
Dan setelah tahun berikutnya mereka lulus di kampus-kampus yang bagus-bagus. Nah, jadi jangan pernah patah semangat. Karena setelah kalian lulus di kelas 12 itu, di SMA itu baru awal kehidupan kalian lagi. Kalian bakal ngerasain gimana rasanya nanti hidup sendiri, nggak terikat dengan peraturan, atau gimana kalian nggak ada itu, tapi kalian harus belajar supaya capai keinginan kalian, gitu. Jadi selama kalian di sana, di Banua, selama berasrama, nikmati aja dulu masa-masanya. Karena kamu bentar lagi juga lulus tuh. Yang namanya itu tuh dimanfaatkan dengan baik, dimaksimalkan. Kalau dari angkatan saya dulu ya, bahkan kami itu sering banget kita habis etud, belajar lagi sampai bahkan jam 2 malam atau jam 3 malam di musola mes, biasanya bareng sama teman-teman yang lain, sampai ketiduran di sana. Jadi kayak dinikmati belajar itu, biar nggak capek, biar gak gampang sakit juga, kata Miss B kan. Nah gitu, jadi udah sih itu aja yang saya sampaikan. Pokoknya sukses terus buat kalian semua. Semoga apapun tujuan kalian bisa dapetin yang emang sesuai sama passion kalian. Karena mungkin ada orang yang dia tuh lulus di kampus yang terbaik, tapi nggak sesuai sama passion dia. Jadi dia nggak bahagia. Jadi jangan lupa juga buat bahagia ke diri kalian sendiri. Oke, baik. Udah, Miss. Oh, sudah. Terima kasih, Arga. Ya. Diva, sudah ditutup acaranya? Sebelumnya, Oh, ya, silakan. itulah yang pesan dari saya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan itulah serangkaian acara seminar Universitas Pertahanan 2023. Saya selaku MC dan terima kasih banyak, dan saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Saya tutup ya. Dadah. Terima kasih.